selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 21. Semua anggota keluarga terlihat panik melihat Tami tidak sadarkan diri. Ibunya memberikan minyak untuk menyadarkan anaknya. Tidak berapa lama Tami sadar. Apa aku sedang bermimpi? Gumamnya. Ketika melihat ada Dokter Arif, lagi-lagi Tami pingsan. Loh, kok pingsan lagi? Ujar ibunya. Kenapa ketika melihat dokter anak saya pingsan? Tanya ibunya. Tami itu kaget, Bu. Tiba-tiba dilamar dokternya. Pasti dia masih belum percaya. Timpal bapaknya. Setelah sadar, Tami disuguhkan teh hangat oleh ibunya. Bapak menerima Dokter Arif dengan alasan kamu kenal dengan beliau. Jadi Bapak harap kamu terima keputusan ini, ujar bapaknya. Pak, beri waktu untuk Tami berpikir. Ini sangat mengagetkan untuk Tami, sahutnya. Enggak, Tami. Kamu kalau mikir sampai tahunan. Jadi katakan sekarang, ujar ibunya. Tami melihat sekeliling ruangan itu. Semua keluarga dari bapak dan ibunya telah hadir di situ. Dua adik perempuannya yang sudah menikah juga hadir. Tami melihat ibu dan bapaknya. Dari bibir kedua pria parubaya itu menyunggingkan senyuman. Mereka sangat senang dengan kehadiran seorang pria yang melamar Tami. Apalagi pria itu termasuk orang berada dibandingkan menantunya yang lain. Tami melirik ke Dokter Arif. Pria itu terlihat bahagia ketika mengatakan itu. Berbeda dengan Tami yang bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Dokter Arif mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dia menunjukkan ke Tami. Maukah kamu menikah dengan saya? Semua keluarga terlihat senang, karena Dokter Arif sangat romantis. Dengan terpaksa, Tami menganggukkan kepalanya. Dia menerima lamaran itu karena ingin membahagiakan orang tuanya. Sedangkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak ingin menikah dengan Dokter Arif. Semua keluarga bertepuk tangan riuh. Kata selamat keluar dari mulut para keluarga. Sedangkan Tami hanya diam membisu. Dokter Arif memakaikan cincin di jari manis Tami. Gadis itu hanya bisa tersenyum dipaksakan. Bapak, Ibu, saya tidak punya keluarga di sini. Bisakah acaranya ditentukan tanpa ada perwakilan dari keluarga saya? Jujur, saya tidak tahu di mana keluarga saya, ujar Dokter Arif. Oh iya, Nak Arif, Bapak mengerti. Kapan kamu siap menikahi Tami? Tanya bapaknya. Secepatnya, Pak. Jika bisa tahun ini, sahut Dokter Arif. Apa? Tami syok. Tami, ingat umur, bisik ibunya. Bagaimana 6 bulan lagi? Ujar bapaknya. Bisa dipercepat, Pak? Tanya Dokter Arif. Wah, Dokter Arif udah ngebet mau malam pertama, bisik adiknya. Adiknya mendapatkan tatapan tajam dari Tami. Keluarga mulai berembuk, menentukan tanggal yang bagus untuk pernikahan Dokter Arif dan Tami. Setelah berembuk, bapak dan keluarga mengambil keputusan kalau acara pernikahan akan diselenggarakan 3 bulan lagi. Mengurus segala keperluan pernikahan tidak mudah, jadi Bapak harap kamu mengerti, ujar pria parubaya itu. Baik Pak, saya ikut sesuai keputusan Bapak. Mengenai acara diadakan di mana? Tanya ibunya. Di sini aja Bu, mungkin setelah itu kami akan mengadakan acara di kota juga, sahut Dokter Arif. Gak ada acara di kota, di sini saja cukup, timpal Tami. Tami tidak ingin teman sejawatnya maupun tim dokter tahu jika dia menikah dengan Dokter Arif. Pastinya akan dihujat dan dicemooh teman-teman sejawatnya yang menaruh hati ke Dokter Arif. Karena waktu telah malam, akhirnya Dokter Arif pamit pulang. Dia harus menempuh 5 jam perjalanan kembali ke kota. Tami diminta orang tuanya untuk mengantar Dokter Arif sampai depan pintu. Dok, saya mau bicara. Tami jalan menjauh dan diikuti Dokter Arif. Dia tidak ingin perkataannya didengar orang tuanya. Ada apa, Tami? Dok, apa maksud semua ini? Tanya Tami. Maksud saya baik. Kamu sendiri yang mengatakan ke saya kalau saya telah mempermainkan kamu. Menyamar menjadi 2 orang yang berbeda. Saya hanya ingin membuktikan ke kamu kalau saya tidak ada niat mempermainkan kamu. Jelasnya. Tami menghela nafasnya secara kasar. Saya mau tanya, kenapa harus menyamar jadi Jack? Kenapa? Tami, jika saya datang menemui kamu dengan identitas asli saya, apa kamu mau bertemu dengan saya, walaupun hanya sekedar ngobrol? Tami diam. Yang dikatakan Dokter Arif benar.
Tami tidak mungkin mau mengikuti kemauan Dr. Arif. Pastinya dia akan sungkan dan menjaga jarak. Memang saya akui saya salah. Awalnya saya iseng mengikuti aplikasi Biro Jodoh itu. Tapi pada saat kita berkenalan di aplikasi, muncul niat saya untuk menyamar dengan penampilan saya yang dulu. Penyamaran itu tidak lain hanya ingin mengetahui lebih jauh tentang kamu, ujar Dr. Arif. Jika dokter menikahi saya hanya sebagai pembuktian, itu perbuatan salah, sahut Tami. Pembuktian seperti apa maksud kamu yang salah? Tanya Dr. Arif. Pembuktian tentang ucapan saya kan? Tanya Tami balik. Dr. Arif menggelengkan kepalanya. Saya memang ingin berumah tangga, dan menurut saya, kita memiliki kecocokan, jelas Dr. Arif. Kecocokan tidak menjamin rumah tangga akan harmonis, ujar Tami lagi. Kecocokan tapi bisa menimbulkan rasa cinta. Jangan khawatir tentang itu semua. Belajar dari Aneska dan Abian. Mereka tidak mempunyai kesamaan, bahkan cenderung tidak cocok. Tapi sekarang mereka saling mencintai. Intinya, kita akan saling mencintai lebih cepat karena kecocokan itu, jelas Dr. Arif. Tami hanya bisa menutup mulutnya. Dokter yang sebentar lagi akan menjadi suaminya kekeh dengan tujuannya. Cinta hanya sebuah kata, tapi dengan cinta mengaitkan semuanya. Dr. Arif menyodorkan tangannya ke arah Tami. Gadis itu bingung, dia hanya menyalami pria di depannya. Sebentar lagi saya akan menjadi suami kamu. Mulai sekarang banyak belajar. Dr. Arif mengaitkan tangannya dan Tami, dan meletakkan punggung tangannya di dahi Tami. Bersalaman seperti yang dilakukan bapak dan ibunya. Mulai besok, beri kabar setiap yang kamu kerjakan, ujar Dr. Arif dan segera naik ke mobilnya. Mobil telah melaju, tapi Tami masih diam di tempatnya. Kenapa aku tidak memperhatikan mobilnya tadi? Gumam Tami. Mulai besok beri kabar setiap aku kerjakan. Memangnya aku ini siapa? Gerutu Tami. Ibunya menepuk bahunya, membuat Tami spontan teriak. Ibu mengagetkan saja, ujar Tami. Nak Arif sudah berangkat? Tanya ibunya. Sahut Tami. Kenapa nak? Tanya ibunya. Bu, Tami dan Dr. Arif tidak saling mencintai. Bagaimana kami akan membina rumah tangga nanti? Ujar Tami memberikan bayangan apa yang akan terjadi nantinya. Tami, ibu dan bapak dulunya juga dijodohkan. Tapi lihat rumah tangga kami baik-baik saja. Bahkan ibu dan bapak sudah memiliki cucu. Niat kamu itu harus baik, jangan berpikiran tidak-tidak. Tapi pikirkan cara membina rumah tangga yang baik, walaupun belum ada cinta. Ibu yakin lambat laun kalian akan saling mencintai, ujar ibunya menasehati. 2 hari berikutnya, keluarga Tiara telah menyiapkan menu makanan rumah untuk menyambut Zidan. Menu yang sederhana, tapi membuat semua yang menikmati ingin nambah dan nambah lagi. Bu, kok Mak Emin iki? Bu, kok menunya ini? Tanya Tiara. Iki enak lho Nduk, jengkol, pete, godokan, godong telo, lan sambal terasi. Ibu percaya, kabeh bakal ketagihan. Ini enak loh nak, jengkol, pete, rebusan, daun singkong, dan sambal terasi. Ibu yakin semuanya akan ketagihan. Enggih bu, kula ngerti, masakan ibu pancen enak, tapi nopo bonten enten lawuhe? Iya bu, aku tahu masakan ibu memang enak, tapi kenapa nggak pakai lauk? Lauhe onong neng buri, lauknya ada di belakang, ujar ibunya. Tiara hendak pergi ke dapur, tapi ibunya melarangnya. Loh, kowe ora ganti kelambi? Loh, kamu nggak ganti pakaian? Ngagem niki mawon kan boten nopo-nopo, pakai ini aja kan nggak apa-apa. Ganti kelambi yang pantes, ora sopan nganggo celono, paling ora nganggo gamis ibu. Ganti baju yang layak, nggak sopan pakai celana, setidaknya pakai gamis ibu. Ibunya pergi ke kamar dan menyerahkan gamis miliknya. Bu, niku kelambi nopo kebon, kembangnya akeh tenan. Bu, ini baju apa taman, kembangnya banyak banget, gurau Tiara. Gamis milik ibunya bercorak bunga, itu sebabnya Tiara menggoda ibunya. Wes, pakai ae kono. Udah, pakai sana, tita ibunya. Tiara sebenarnya nggak mau memakai gamis ibunya, tapi yang dikatakan ibunya benar, memakai pakaian yang menunjukkan layaknya seorang perempuan. Tiara memperhatikan dirinya dalam cermin. Ya ampun, aku mirip ibu, gumamnya. Setelah mengganti pakaiannya, Tiara menghubungi Tami. Sudah 2 hari dia tidak mendapatkan kabar mengenai orang tuanya. Halo mbak, ujar Tiara.
Ya halo, sahut Tami dari ujung ponselnya. Mbak, keadaan Bapak bagaimana? Tanyanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mbak jadi datang kan? Tanya Tiara. Jadi, Mbak dalam perjalanan ke sana, sahut Tami. Zidan dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju rumah Tiara. Zidan satu mobil dengan Dr. Arif. Dr. Arif terlihat tidak tenang. Dia terus melirik ponselnya. Kenapa dok? Tanya Zidan. Gak ada, sahut Dr. Arif yang terlihat fokus mengemudikan mobilnya. Kalau nggak ada, kenapa dari tadi ponsel dilirik terus? Sindir Zidan. Dr. Arif tidak menjawab. Dia resah karena Tami tidak memberikan kabar hari ini kepadanya. Abian dan Aneska mengikuti dari belakang. Semoga niat baik Zidan diterima Pak Minto, ujar Aneska. Amin. Jika dia menikah dengan cepat, aku orang yang paling berbahagia, ujar Abian. Kenapa kamu yang paling berbahagia? Tanya Aneska. Sainganku berkurang satu, sahut Abian. Ah, kamu masih saja berpikiran seperti itu. Zidan sudah menemukan tambatan hatinya, jadi jangan pernah menganggapnya saingan. Jika dia belum menikah, tetap masih dikatakan saingan. Tapi jika dia menikah, beda ceritanya, ujar Abian yang fokus menyetir. Jadi, Dr. Arif masih saja saingan kamu? Tanya Aneska. Iya, aku bingung dengannya. Sampai detik ini belum ada tanda-tanda antara dia dan Tami. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Kamu kenapa sih? Aku dan Dr. Arif tidak pernah berhubungan. Jadi, jangan semua dianggap saingan. Selama dia belum memiliki kekasih, masih dikatakan saingan. Jangan-jangan dia masih mencintai kamu. Abian menoleh ke istrinya. Duh, semua dicurigai, gerutu istrinya. Bersambung.